Di angkatan ke-30 menghasilkan banyak sekali karya. Jadi nanti malam hari ini teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi dan bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi untuk ternyata mau dimasukkan ke rekor muri ya. Keren banget. Baik, saya akan memulai untuk acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta, panitia, dan narasumber kegiatan malam hari ini, kelas menulis fiksi mini di angkatan ke-38 bersama narasumber kita, Pak Gol Agong, Duta Baca Indonesia. Pada yang kami hormati, Owner Si Publishing, Mas Indra Devandra, beserta seluruh tim dari Si Publishing, dan yang kami hormati pula narasumber malam hari ini, Bapak Gol Agong, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta kelas menulis fiksi mini bersama Si Publishing dan Pak Gol Agong di angkatan ke-38. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Baik, perkenalkan saya Dian Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator hingga selesai nanti. Saya akan membacakan untuk susunan acara malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ownership Publishing. Lalu yang sudah kita tunggu, nanti akan ada penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan buka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara berikutnya, yakni sambutan dari owner Si Publishing. Pada Mas Indra Devandra, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Pak Gulagong, narasumber kita malam hari ini. Kami sampaikan ucapan bela sungkawa ya Pak Gulagong, turut Ya, berduka cita atas meninggalnya Presiden Rumah Dunia tadi pagi dini hari ya Pak Gulagong. ya, Semoga terima kasih. beliau husnul khotimah dan terima kasih sekali Pak Gulagong masih bersedia memberikan pelatihan malam hari ini walaupun sedang kondisi berduka ya. Ini nggak terasa kita sudah angkatan ke-38, jadi bukunya tentunya sudah banyak sekali karena di angkatan awal itu pernah 10 buku satu angkatan ya, Iya, 12 buku 10, satu 8, angkatan. 7. Iya, Ya. jadi kalau dijumlah ya udah banyak banget dan yang sudah diterbitkan menjadi kumpulan fiksi mini karya tunggal Gulagung ada 200 fiksi mini. Berarti itu sudah setahun yang lalu ya, setahun yang Ya. lalu lagi. Mungkin sudah nambah lagi, mungkin bisa 100 lagi. Gitu. Yang kami hormati Mbak Dian Ayu moderator dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di WA itu sudah ada 950 lebih peserta, tapi ini yang baru masuk baru 86. Mungkin ada yang lagi liburan tahun baru atau sedang ada acara, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman tetap menyimak materi Pak Golagong lewat YouTube dan juga membaca PowerPoint-nya supaya nanti lolos kurasi ya. Karena semakin ke sini itu karya teman-teman harusnya semakin bagus ya, terutama yang sering mengikuti. Dan tadi sudah ada bocoran, insya Allah tahun depan kami akan ada program 10.000 apa ya fiksi mini ya yang ditulis untuk memecahkan rekor muri. Jadi teman-teman yang sering ikut ini kita harapkan juga nanti ikut berpartisipasi karena kalau digabungin 38 angkatan ini 10.000 ini kayaknya sangat-sangat bisa ya karena setiap angkatan ada 800, ada 700, pernah juga 1.000, sekarang juga 950. Ya mungkin ada yang sama tapi kalau dikumpulin insya Allah 10.000 fiksi mini insya Allah bisa ya. Ya kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang setia sekali mengikuti fiksi mini dari tahun 2020 ya 2020 sebelum Pak Golagong jadi duta baca Indonesia itu kami sudah
bekerja sama untuk penyelenggaraan Fiksi Mini dan banyak teman-teman yang dari dulu sampai sekarang masih setia mengikuti. Terima kasih, semoga teman-teman semakin bagus karyanya dan nanti bisa mengikuti jejak Pak Golagong. Siapa tahu karyanya ada yang difilmkan ya, kayak Balada Si Roy. Amin. 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 Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Indra atas sambutannya. Baik, untuk acara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu adalah penyampaian materi dari narasumber malam hari ini, Pak Gol Agong. Kepada Pak Gol Agong, kami silakan. Share screen ya. Bisa ya Iya, langsung ya. bisa, silakan. Share screen 30 Desember. Yes. Bentar. Bagaimana? Tampak? Sudah kelihatan, Bapak. Oke. Eh, saya akan memulai supaya nggak bosen nih Mbak Ayunya juga. Mbak Ayu, kita mulai dengan siapa yang mau bertanya tentang pertemuan malam ini, Fiksi Mini. Coba saya pengen dipancing oleh satu pertanyaan. Silakan. Pada bingung, ya, mau nanya apa ya? Nah, dari kebingungan itu kira-kira bingungnya kenapa? Sok, silakan bertanya tentang Fiksi Mini menjadi pintu masuk pelatihan online malam ini. Ada yang mau bertanya nggak? Raise Oke, hand. ada Pak Mardatillah Aulia, silakan. Oke, silakan. Marda, jadi saya panggil Mas Aulia. Mas, halo, masih mute tuh. Saya yang ini. Sudah Oh, udah. di-unmute, Oh, udah. silakan Bapak. Ya. Halo. Ya, Mas Aulia. Ya, Ya. terima Bagaimana kasih Mas Aulia? Mas Ya. Galagong. Pertama saya apresiasi karena pada angkatan ke-37 kemarin ikut dan Lolos. alhamdulillah ya Lolos karya ada. lolos Wes. kurasi ya. Ya. Apa judulnya? Gabung di buku yang mana? Di buku apa? Labuan Bajo, Jakarta Senja di Jakarta. Senja di Jakarta. Oke, Ya, Senja di Senja Jakarta di ya. Jakarta. Ya. Judulnya Mutasi Oke. dan apa? Itu Begini. di mana lokasinya di mana itu cerita fiksi ini? Lokasinya di mana? Di Solo Selatan, Sumatera Barat, Mas. Enggak, lokasi fiksi ini yang ditulis di mana? Kan punya saya bukunya judulnya Senja di Jakarta. Iya, Lokasinya di ya sendiri sebuah Jakarta. hotel. Nah, Mas di mana Oh, tuh lokasi? gitu-gitu. Ya, ya, ya. Fiksi ini itu di mana Ya, lokasinya? yang pertama di sekolah, di kantor kepala sekolahnya, Oke. Bang. Ya. Ya, Sekarang ya, Aulia ya. domisilinya di mana? Di Solo Selatan, Sumatera Barat, Bang. Solok Selatan. Oh, Ya, Solok Solo Selatan, Selatan. Sumatera Oke. Barat. Ya. Danau apa Singkarak ya? Ya, dekat Danau Singkarak, Sumatera Barat. Ya. Ya, ya. Saya sering banget itu lewat situ. Ya, ya. Iya, nongkrong di situ. Terus apa yang mau ditanyain? Udah Aulia. Begini, apa, Bang? Ya, Masalah latarnya kan kemarin kan latarnya itu harus pada satu tempat ya. Kalau kita ya. di sekolah-sekolah saja, Yes. apakah dalam hal ini latar ini boleh enggak di apa? Misalnya dua tempat atau gimana? Ini mohon penjelasannya Oke. apa? Lanjut. Ya. Terima Nah, kasih, kalau dua Bang. tempat, kalau Ya. dua tempat, tiga tempat itu jadi cerpen biasa, cerpen reguler. Oh gitu. Ya, ya. Jadi justru fiksi mini ini mencoba kita menerima tantangan, kita kreatif nggak membuat satu cerita di satu lokasi. Ya, Itu ya. sebetulnya kalau kita melihat era sekarang, ada web series, ada film pendek di apa apa namanya di TV kabel ya, Mbak Ayu apa namanya tuh kayak Netflix, terus apa lagi ya? Ada film-film pendek itu. Video, ya. Heeh. Iya, ya. Nah, kalau udah punya banyak,
kirimin tuh ke PH-PH, cari di Google PH-PH-nya. Jadi nanti ada perkembangan, sebentar, nanti toilet itu jangan dipakai ya. Jadi ada perkembangan sekarang Pak, itu ada peluang-peluang fiksi mini itu film pendek satu lokasi. Dalam Oh, hal iya. biaya syutingnya nggak begitu banyak, tapi ceritanya menjadi twist ending tadi, orang yang penonton bisa ketipu tuh. Iya, iya, iya. Itu sih sebetulnya fiksi mini ini saya buat adalah untuk siapa tahu menjadi bahan baku film-film pendek. Itu, Ya, ya. ya terima Jadi kasih Bang. oke, Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau raise hand, Mbak Ayu? Ya, baik. Silakan yang mau bertanya. Ini di kolom chat ada nih, Pak. Silakan. Ada apa sih, Kak? Tadi, wah, kok saya hilang ya. Ini aja deh yang sudah resen dulu. Sebentar. Ibu Ya. Indah, silakan. Hmm? Ya, kamu Ya, gabung. selamat malam. Di, sebentar, Malam. sebentar, Bu. Oke. Di tutup aja itu lewat pintu yang sana. Ya, itu dikunci biar ada gemboknya kan. Silakan, sorry. Tadi ada anak Ya. interupsi. Ya. Selamat Oh, malam, mau ini tanya. Nyi Indah. Ya, Nyi Indah di mana domisilinya? Saya di Yogyakarta. Oke, Jogja, silahkan. Pulang Iya, ke kotamu. Aduh. asik. Begini, mau tanya. Kalau misalnya saya membuat cerita dalam satu lokasi, misalnya itu di kamar, terus Ya, keluar ke halaman gitu, masih termasuk dalam satu lokasi atau saya sudah berpindah lokasi itu? ya. Jadi gini, kalau mau sempurna, saya juga sering Ya. kok beberapa kali, misalnya dia di teras, lalu Hmm, masuk ke dalam ruang tamu, ya. cerita berlangsung di ruang tamu, gitu. Jadi bukan jadi dua, jadi masih bisa ditolerir ya. Kalau yang nggak boleh itu gini, di halaman ada dialog, ribut, pindah di ruang tamu menjadi dua lokasi. Gitu. Tapi kalau misalnya datang mobil di parkiran lalu masuk ke rumah, saya rasa masih bisa itu. Oke, baik. Ya. Jadi saya lupa banget ya. Jadi sekarang cuma punya visi menyediakan bahan baku, siapa tahu ya, bahan baku untuk film-film pendek. Karena dunia digital ini berkembang terus ya. Terus apalagi ada TikTok tuh nanti prank mungkin akan evolusi ya, akan siklus bosan dengan prank. Sekarang udah mulai ada drama di yang nyelamatin orang gila ya kan? Terus itu Ya. kan ada unsur-unsur drama. Nah, nanti siapa tahu ada yang memulai. Saya tidak akan memulai. Saya udah bosan bikin film. Jadi masing-masing dicobain dibikin film pendek tuh. Pakai kamera handphone aja. Bikin TikTok, bikin Instagram. Jadi sebetulnya itu sih. Tapi sekali lagi kalau dimulai ceritanya dari halaman lalu masuk, lalu yang dominan adalah ruang tamu atau ruang keluarga, saya rasa itu masih bisa disebut fiksi mini. Jadi Baik. sebetulnya ada juga orang nanya, lo ngatur-ngatur sih fiksi mini, harus gini harus gitu. Ya sekarang hidup kalau nggak ngatur nanti acak-acakan. Gitu. Kalau lo nggak mau diatur di fiksi mini, nggak usah masuk ke fiksi mini. Kayak gitu. Jadi penting, mohon maaf, saya sekarang misalnya oleh si publishing berdiskusi, diberi wewenang nih, yuk kita ciptakan jenis cerita pendek yang sebetulnya sudah ada dulu flash fiction. Tapi flash fiction itu biasanya adanya di Twitter, jarang menggunakan paragraf, dialog karena layout dari Twitter itu tidak memungkinkan. Walaupun sekarang premium bisa ya, bisa bikin paragraf-paragraf gitu loh. Jadi flash fiction saya kembangkan menjadi fiksi mini. Itu sih ya. Ya, baik, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, silakan. Ada lagi Ibu Utami. Ibu Utami Raisen, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. UP Assalamualaikum. Gris tuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Selamat Pak malam, Gul Ibu. Ahgul. Apa tuh UPGRIS itu apa? Oh iya, Bu Utami dari PGRI.
Begini, Pak Oh, Golahong. ya ya ya, oke oke. Sebelum saya matur, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Mas Indra yang sudah Oh, menyelenggarakan pelatihan ini. oh Luar ya. biasa, ya. Bagi seorang guru ini hal yang sangat menggembirakan, ikut Alhamdulillah, membantu alhamdulillah. mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Membantu Dikasih para hadiah lagi, Bu. guru, lalu Dikasih hadiah Pak tuh. Gol Agung. Iya, begini. Alhamdulillah, tulisan saya fiksi mini itu belum masuk kurasi. Iya, Ya sabar, Bu, sabar. tetapi, Kirain saya udah ye, keterima. ya, Tapi tetaplah tetapi, alhamdulillah. nggih, tapi saya jadi ingin bertanya. Ya, Saya mohon nanti Pak Gol Agung membaca tulisan saya ya. boleh, boleh. Saya ingin mendapatkan koreksi kalau mungkin saya ingin berkonsultasi secara pribadi. Jadi judul fiksi mini saya kemarin itu suatu saat ketika aku bersimpuh. Kemudian yang Oke. kedua kena batunya. Enggak, satu dulu, Bu. Satu dulu itu yang suatu saat aku bersimpuh tuh lokasinya di mana? Lokasinya pada saat tahajud. Di sebuah ruangan. Jadi hanya hanya Ya, satu. Ketika saya oke. tahajud, saya Terus ceritanya memohon apa? kepada Allah, bercerita toh Ya. itu. Nah, Nah, di ceritanya apa? antaranya, bagaimana? Ceritanya Di apa? antaranya yang saya ungkap adalah ya tentang kehidupan sehari-hari begitu. Di Nah, antaranya memang tentang beberapa hal yang mengusik saya begitu. Jadi oke. sebenarnya Sebentar, Bu. maka Boleh nggak? pada Sebentar. ceritanya, bagaimana? Oke. Jadi gini, saya sebentar kita diskusi dulu. Ibu Iya, satu lokasi di sebuah ruangan tahajud, ya. iya. Ada tokoh lain Mm-mm. nggak? Ada tokoh lain nggak? Tidak ada. Nah, Saya menceritakan. jadi Saya konfliknya di mana saya dalam konfliknya? kondisi mengadu kepada Allah. Jadi tokoh lainnya itu Iya. karena saya mengadu pada Allah. Ya itu mungkin, Bu, yang tidak lolos itu karena nggak ada konflik barangkali ya. Ada konfliknya nggak? Oh, iya. Konflik Menurut saya sebenarnya ada konflik. konflik Menurut batin saya. itu. Itu Heeh. konfliknya konflik Tapi batin mungkin. ya mungkin. Coba nanti Ya. saya nyuwun tulung ya Pak Golagong. Ya, ya. Coba terusin Apa? lagi. Apa lagi, Bu? Ya itu. Oke, Kemudian saya yang bahas kena ya. batunya itu juga di satu tempat, di Tadi dalam yang tahajud mobil. itu, Bu, di tahajud itu apa twist endingnya? Kejutannya. Endingnya, eh, Kejutannya. endingnya, Kejutannya. endingnya saya memang dalam bentuk pertanyaan itu, ya dalam Iya. bentuk pertanyaan. Jadi itu nggak lolos. Karena kan Hmm. harus twist ending, harus mengejutkan, harus Ya, dipelintir. iya, iya. Saya kira ya mengejutkan menurut saya ya. Oke, Tapi oke. Nanti saya baca ya. iya, ya. Terima kasih. Apa diizinkan tidak seandainya saya konsultasi pribadi pada Pak Gol Agung? Bisa, bisa, Bu, bisa. Jadi buku apa nanti fiksi mini itu Hah? dikirimkan Indra ke saya karena Iya, saya itu sorry ya, Bu, ya, ini sekarang ada hal-hal jadi nggak bisa nanti pokoknya Indra kirim ke saya baca sambil ada luang waktu saya baca. Nanti saya kirim. Gitu ya, Bu, ya? terima kasih, terima Ya, kasih. sama-sama. Iya, 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 Oke, iya. saya mau bahas ke semua ya. Fiksi mini itu satu lokasi, satu peristiwa, satu eh, twist ending, ya. Nah, Ibu udah ikut kemarin. Sekarang ada beberapa yang baru. Saya mulai dulu sebentar ya untuk yang baru. Nah, jadi fiksi mini itu di era sekarang, kenapa saya munculkan? Karena hasil riset yang informal, kita udah semua sudah tahu bahwa 1 sampai 5 ini menjadi dekat kepada kita. Saya selalu terburu-buru. Saya sendiri selalu terburu-buru sekarang. Saya sendiri cepat bosan baca. Karena memang nggak ada sesuatu yang udah bosan saya baca novel setebal itu gitu ya. Udah bosan. Saya pengen sesuatu yang sebentar tapi mengejutkan gitu. Cerita jangan terlalu panjang. Jadi saya udah lihat lihat novel saya beli, saya baca gitu. Ah ini udah ketahuan nih jalan ceritanya. Ya pada akhirnya ya sudah bosan saya jujur. Nah,
ada yang cenderung menyendiri dan harus langsung terhubung, maka saya bikin fiksi mini ini. Jadi fiksi mini ini sesuatu yang kalau digali lebih dalam, itu bisa bernilai yang sering disebut orang sastra, bisa. Saya nanti akan perlihatkan ya beberapa contoh. Nah, ini sudah lewat, Mbak Ayu, sebentar ya, Mbak Ayu, halo. Ya, Bapak. Yang baru-baru ada berapa persen? 30% kata Mas Indra, bener? Iya, iya, sepertinya 30-40% mungkin, Pak. Nah, Banyak nama-nama saya baru. pengen coba yang baru raise hand, ada nggak? Yang baru Ini coba. Irfan atau Mas Saeno M. Abdi ini baru apa enggak? Silakan, Pak. Abdi Enggal, Kang. Abdi Enggal baru. Baru, iya. Oke. Jadi penting saya prolog dulu ya. Ini pengantar perlu saya sampaikan dulu ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, nanti saya akan bahas dari Ibu Utami soal tadi cerita di satu ruangan tahajud tanpa ada tokoh lain. Dia hanya bercerita jadi monolog gitu. Nanti saya akan ceritakan ya. Jadi tadi ada yang bertanya soal boleh nggak 2 lokasi. Maka dia masuk ke cerita pendek short stories yang reguler ini. Kalau dia cerita pendeknya banyak lokasi lalu panjang 25.000 karakter misalnya. Itu menjadi long short story yang sering disebut novelet. Nah, dari ketiga ini masuklah cerita mini atau fiksi mini yang saya coba kelola dengan si publishing. Kami tidak melihat ada kelompok lain yang memperlakukan hal sama. Apa ada apa enggak saya nggak tahu. Tapi setahu saya sih yang paling gencar ini si publishing nih, rutin tiap akhir bulan. Maka fiksi mini ini adalah sekarang tampaknya mulai disukai sama orang-orang ya. Nah, karena fiksi mini itu sebetulnya mudah, sesuatu yang mudah kalau dipahami. Jadi ketika menerima yang baru memang harus diterima dengan legowo, kemudian dianalisis dulu. Ini kira-kira melenceng nggak dari teori sastra? Kalau melenceng dari teori sastra, nggak usah diikuti. Itu. Jadi penting kita harus tahu juga jenis cerita pendek itu kalau yang normal, yang reguler, sorry maksud saya yang reguler, itu udah ada tuh strukturnya. Ya, misalnya ya ada tokoh yang pakai unsur intrinsik itu ya, tema, ide, tokoh, dialog, apalagi setting lokasi, setting waktu, kemudian tadi dialog sudah, terus point of view, terus apalagi ya, dialog tadi sudah, ending, plot point, itu ada semua. Nah, di fiksi mini itu semuanya ada. Tema ada, karakter ada, tokoh ada, dialog ada. Jadi kalau ada cerita pendek, boleh nggak sih cerita pendek nggak ada dialog? Boleh, nggak ada masalah. Kalau itu memenuhi struktur yang lainnya, dominan gitu. Tapi kalau misalnya menyalahi kaidah, boleh nggak sih? Ya boleh juga, nggak ada masalah. Ya, nah itu harus diperjuangkan, diperjuangkan. Misalnya tadi fiksi mini yang saya kelola dengan Indra harus satu lokasi. Nah, disepakatilah itu, jadi convention. Jadi sebetulnya kesepakatan itu adalah convention. Nah, fiksi mini ini berdasarkan convention. Nanti kalau pakai teori sastra, dicari autentifikasinya dan bukti-buktinya. Nah, nanti saya tinggal kontak ke Indra. Indra, ada yang nanya tuh dari kampus, misal mau bikin skripsi, dia tanya, ini fiksi mini ini ada autentifikasinya apa, terus ada bukti-buktinya. Indra ngeluarin tuh, udah ada 200 antologi nih. Wah, berapa orang nih dari Sabang sampai Merauke kah? Kemana sebarannya? Nah itu seperti itu. Nah mudah-mudahan ini semakin membesar dengan 10.000 nanti tahun depan ya. Nah ini 7 syarat utama. Berpikir minimalis, karakter harus kuat, setting cerita harus terjadi di satu tempat dan satu waktu, misalnya di rumah, di pinggir jalan, atau di toilet. Konflik selesai saat itu juga. Diksinya harus kuat, ending yang mengejutkan, alur cerita cepat, ya. Disarankan 300 sampai 500 kata. 250 boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa ditawar 250. Yang penting ceritanya bergerak. Nah, jadi fiksi mini ini diutamakan bergerak ceritanya. Yang disebut bergerak itu para tokohnya bergerak, terlibat di dalamnya, lalu terjadi interaksi. Jadi disarankan kalau misalnya
Bisa nggak sih seperti yang tadi Ibu Utami, saya harus baca dulu, harus baca, apakah kenapa ditolak, tapi secara di atas kertas memang agak sulit kalau tidak ada tokoh lain untuk terjadi konflik. Karena konflik itu harus eksternal, konfliknya harus keluar, ada interaksi antara tokoh satu, tokoh dua. Kalau konfliknya cuman tadi Ibu kan tadi mengadu, "Ya Allah, kemarin saya bla 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 bla." Itu tidak konflik, nggak terasa, nggak bergerak. Nah, tapi sekali lagi ini masih di atas kertas ya. Nanti setelah saya baca, mudah-mudahan salah apa yang saya duga. Kalau salah saya minta maaf, itu ya. Oke, terus apa lagi? Nih, ini unsur intrinsiknya. Apa yang tidak ada di fiksi mini ya? Ide ada, target pembaca ada, temanya ada, amanatnya ada. Premis ya harus dibikin premis ya. Premis harusnya ada, sinopsis. Nah, ini ditempuh kalau memang misalnya mau dari awal, ini sengaja nomornya random ya. Bisa nggak sih dari judul dulu? Sebaiknya kalau saran saya kemarin ada yang nanya, sebaiknya dimulai dari lokasi. Nah ini yang terbaru Labuan Bajo, apalagi Andra, ada 4 tuh Labuan Bajo, Senja di Jakarta, 2 lagi apa ya? Lupa saya ya. Saking banyaknya. Nah, jadi waktu saya menulis itu, nulis apa ya? Ada 4 fiksi mini yang harus saya tulis bulan ini. Senja di Jakarta. Ceritanya baru tuh. Biasanya siapa sih orang yang suka melihat senja? Nah, setelah ketemu, nah apa ya karakter yang datang ke sana? Seperti itu cara saya menjadi lebih mudah. Bayangin, saya setiap bulan harus setor kalau kata Indra, "Mas kok nggak ada 7 sekarang?" Ya ayo bayangin, harus bikin 7 fiksi mini, sementara saya bergerak ke sana kemari. Nah, kalau sudah memahami, insya Allah ya. Makanya ini fiksi mini ini seperti kita sedang sekolah. Kenapa saya diterima di universitas negeri, yang teman saya enggak? Misalnya, karena setiap guru menerangkan, saya mendengarkan. Pulang ke rumah, saya baca ulang. Minggu tenang, main-main saya. Happy-happy. Ngapain minggu tenang belajar? Karena belajarnya sudah tiap hari. Nah, makanya sangat sedikit orang yang bisa menekuni satu hal dari 270 juta. Menekuni soft skill ya. Apakah saya sudah tua bisa belajar? Bisa. Kita atur waktu. Alokasiin 2 tahun. 2 tahun itu fokus ke satu hal. Bisa insya Allah. Ya. Nah, karakter tokoh, setting waktu, setting lokasi, alurnya harus ada. Nah, ini alur. Plot point. Jadi plot itu, misalnya gini plot ya. Kalau kita nulis alur, Rudi pergi ke sekolah. Itu alur cerita. Bergeraknya lambat. Rudi pergi ke sekolah. Nggak ada konflik. Tapi kalau plot, Rudi kening Rudi berdarah ketika dia pergi ke sekolah. Kenapa keningnya berdarah? Nah, nanti di kalimat kedua, kalimat ketiga dijelasin. Beda dengan tadi, Rudi pergi ke sekolah. Bu Utami lapar. Tapi kalau misalnya Bu Utami, kedua tangan Bu Utami memegangi perut dan dan air liurnya keluar ketika dia melihat di etalase sebuah rumah makan ada ayam panggang. Nah, beda tuh. Ya. Nah, itu namanya plot. Jadi fiksi mini itu begitu. Diisi setiap diksi itu ada muatannya. Karena cuma 300 sampai 500 kata. Kalau 1000 2000 ngapain bikin fiksi mini 1000 2000 kata? Udah aja bikin cerita pendek. Ngapain fiksi mini ada 2 3 lokasi? Udah aja bikin bikin cerpen reguler. Gitu ya. Oke. Nih contoh fiksi mini. Buat Mas Saino M. Abdi tadi ya sama Mas Irfan. Ini di Amerika ada satu penulis namanya Ernest Hemingway. Dia mati bunuh diri nih. Dia tuh di era-era Amerika lagi stres. Nah, dia bertaruh tuh di sebuah kafe. Dia bilang begini, taruhan $20, saya bisa membuat novel paling pendek sedunia. Jadi waktu itu belum dibilang
fiksi mini, tapi novel. Nah, lihat, Mas Saino, perhatikan sama Mas Irfan. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Ini keluar dari penulis yang kita kenal sedunia. Dan ini menjadi semacam novel terpendek dan terbagus. Nah, saya ingin berinteraksi dengan Mas Saino dengan kalimat ini. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Mengacu ke sini. Nah, ya, dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Kita masuk ke tokoh. Kira-kira siapa tokohnya? Nih. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Silakan, Mas Saino. Masih di mute. Ya, halo. Makasih, Kang. Sudah. Ya. Ya, siap. Yang ngejualnya bisa jadi bapaknya si bayi. Yang mungkin lagi susah, nggak punya uang sama sekali, jadi sepatu bayi pun dijual. Nah, Kebetulan oke. Jadi ya, gitu. dia ibu apa bapak? Siapa Bapak sih yang? kalau menurut saya, karena Hemingway cowok, jadi saya membayanginnya bapak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini bisa aja bapaknya bilang, dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Boleh. Oke, thank you ya, Mas Irfan. Raise hand. Mas Irfan bisa on cam atau di unmute? Atau siapa Mbak Ayu cari yang lain? Ya, sudah saya unmute. Silakan Mas Irfan. Kopi Roger. Ya, Ini terima zaman kasih. jadul. Pak, Ya. saya ini betul-betul baru ya sama Oke. ini. Coba saya bimbing ya, Mas Irfan. Iya. Bisa ngebaca nggak di situ? Dijual Bisa. sepatu bayi Bisa. belum pernah dipakai. Iya, bisa. Oke ya, pahami dulu itu. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Nah, ini ada unsur intrinsik yang Iya. memang fiksi mini ini mengacu ke sini. Nah, sekarang kita bicara ke tokoh. Iya. Siapa kira-kira tokohnya di sini? Tokohnya yang membuat itu ya. Bukan, Saya jadi itu gini, dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Kira-kira tokohnya siapa tuh? orang yang memasarkan itu apa itu tadi sepatu itu karena Siapa? pingin Siapa? Sales. tokohnya. Sales. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sales. Jadi tokohnya tadi Bapak, kalau Mas Seno bapaknya. Oke. Nah, kalau Mas sales atau penjual di toko, ya. Nah, ketika kita memutuskan itu nggak ada masalah. Nah, karakternya bagaimana? Ya. Oke. Lalu setting waktunya kapan? Ditambahin tuh. Setting lokasinya di mana? Kalau Mas tadi si penjual berarti otomatis di warung atau di toko kan? Ya. Nah, kalau bisa Mas juga di bawah pohon. bisa di bawah pohon, bisa. Jadi tentukan lokasinya. Ya. Nah, lokasi itu harus relevan dengan tokoh. Kalau misalnya tiba-tiba di bawah pohon, berarti ke karakter tokoh nih. Ya. Nah, di karakter tokoh ini atau tokohnya ada setting budayanya, latar belakang ekonominya. Dia harus ada aksesori itu. Kalau di bawah pohon, oh berarti si penjual itu dari latar belakang misalnya ekonomi lemah karena belum punya toko. Ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang benar. Itu di Boleh nggak? ada yang jawab, Bapak. Ya, siapa? Mbak Iin, sang ibu karena bayinya meninggal. Nah, boleh nggak Mas Irfan? Kalau ini yang jualan ibunya karena bayinya meninggal. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi, sekali lagi, dari satu kalimat itu bisa berkembang. Yang harus kita pahami adalah ini harus kita pahami nih. Unsur intrinsik ini. Ya. Jadi ketika paham ini ada 23 mungkin 24 bisa berkembang. Jadi ketika dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Siapa ya tokohnya ya? Ibu yang bayinya meninggal. Nah, lalu kenapa alur ceritanya? Karena bayinya meninggal, dia jual sepatu bayi itu, kalau ngelihat sepatu yang belum dipakai dia akan sedih. Begitu alasan-alasannya. Harus ada tuh alasan-alasannya. Ya. Jadi bisa nggak kalau misalnya dijual sepatu bayi belum pernah dipakai, ternyata yang menjual itu bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan siapa lagi tadi? Bukan bapaknya, ibunya,
Sales, bukan sales. Kira-kira siapa tuh? Detektif boleh nggak? Polisi? Boleh. Boleh. Boleh polisi juga. Nah, berarti si polisi ini kenapa dia tiba-tiba menjual? Karena dia sedang investigasi. Karena si ibunya mati. Mati dan dicurigai ada yang membunuh. Nah, kita harus bikin tuh ceritanya. Oke? Iya, iya. Nah, silakan. Ini yang sudah ikut pasti udah paham. Tapi silakan berlatih lagi. Nah, sekarang berlatih ya. Mas Irfan, Mas Seno, tadi Ibu Utami juga boleh. Nah, ini tapi jangan niru punya saya ya. Silakan bikin yang baru. Dicari perempuan solehah beranak 3 pun tidak apa. Dicari penjagal apa kambing. Perempuan pun tak apa. Mungkin kayak penjagal daging, penjagal sapi perempuan pernah ada nggak ya? Mbak Ayu pernah lihat nggak? Belum sih, Pak. Belum pernah. Belum pernah Penjaga ya. sapi dekat saya. Nah, ya, jadi perempuan soleha beranak 3 pun tidak apa. Nah, ini yang disebut twist endingnya nih. Ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik tapi berlumuran darah. Nah, itu juga twist endingnya. Sok sekarang bikin, saya kasih waktu berapa menit ya? Ayo, 5 menit kelamaan nggak? Ya, 3 menit boleh, Bapak. Ya. Di kolom chat boleh kalau yang mau cerita sedikit-sedikit itu udah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pak Gol Agong ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, sudah mulai ada yang mengirimkan nih di kolom chat. Boleh, lanjut silakan. Ada 126 peserta yang sudah hadir. Bisa ada 125 berarti. Bisa ada seratusan twist ending nih. Baik, silakan. Kami tunggu masih 2 menit 30 detik. Nah, Mbak Ayu, sudah adakah? Sudah mulai ada Pak di kolom chat. Sudah ada Kolom chat ya. 9 ya. Bentar, saya mau cari gimana nih. Bentar. Kenapa hilang? Materi PowerPoint saya masih kelihatan nggak? Masih Pak. Oke, Mas. Di kolom ini ya, chat ya. Ditemukan cincin dalam perut sapi dengan nama Anita. Oke. Kalau sapi bisa nggak ya makan, sapi makan tangan gitu, sapi makan daging manusia bisa nggak ya? Dijual album foto milik kakek tua itu. Ini biasa, nggak ada twist endingnya nih. Tapi kalau yang tadi tuh, si Buntung ditangkap dengan tuduhan pencurian perhiasan emas. Ini nggak ada twist endingnya, ini cuma biasa aja mengalir, ya linear istilahnya. Selamat malam, maaf baru gabung, habis ada acara. Nah ini twist ending nih. Tiba-tiba selamat malam, maaf baru gabung, habis ada acara. Akan lebih bagus lagi nih. Siapa nih Saya namanya? Namanya siapa nih? Mas. Wurianti. Mbak Wuri ya akan lebih bagus lagi. Tapi jangan khawatir, akan saya kirim parcelnya Mas Gong. Nah itu twist ending ya Mbak Ayu ya. Nah, Ya. Mbak Wuri. Dibecandain Mbak. Anton Surya, ditemukan cincin di dalam perut sapi dengan nama Anita. Ini menarik nih. Cuma saya lagi berpikir logika ceritanya. Sapi bisa ada cincin di perut sapi, berarti kan masuk dalam kerongkongan, dia memakan apa ya? Nah, itu nggak apa-apa ya. Tapi harus dicari ininya, apa logikanya. Mau ikuti lomba nggosipin tetangga dengan hadiah mobil mewah. Ini cuman cerita linear, tidak. Untuk wanita dan belenggu, untuk wanita dan belenggu luka. Ini mungkin judulnya lupakan para mantan, gitu ya. Untuk wanita dan belenggu luka. Kurang. Disumbangkan sebuah kursi roda layak pakai. Ini kurang. Harusnya disumbangkan sebuah kursi roda layak pakai bersama apa? Ini kurang. Nggak ada twist endingnya. Ditemukan jenazah laki-laki tua tapi ijazahnya terbakar.
Apa ya maksudnya nih ya? Jenazah laki-laki tua tapi ijazahnya terbakar. Ini misteri nih. Tapi kurang tulisan ini. Tapi cerita misteri mungkin. Kematian pengantin. Ini cuman judul, bukan. Pengasuh bayi menjual sepatu bayi untuk keperluan pribadi. Ini linear biasa. Ya. Kecuali kalau misalnya pengasuh bayi menjual sepatu bayi pengasuh kan. Karena dia akan selalu ingat itu anaknya dengan majikan gitu ya. Nah itu bisa tuh ya, bisa nggak Mbak Ayu? Pengasuh bayi menjual sepatu bayi karena selalu teringat anaknya dari hasil dengan majikan. Nah itu kayaknya ada unsur twist endingnya. Dijual sebuah celana diskon. Ini mah promosi ini mah ya. Ini gatel nih kalau diskon 30%. Jangan mau. Waduh. Dijual cincin tunangan belum sempat diserahkan. Dijual cincin tunangan belum sempat diserahkan. Ini menarik ya. Menunggu wanita berhati embun walau sulit tersenyum. Gimana tuh Mbak Ayu yang wanita berhati embun tapi sulit tersenyum tuh dia tunarungu dong? Enggak? Bukan ya? Kurang tahu itu. Mungkin perempuan yang penuh trauma mungkin ya. Inner child. Ini Mas Seno mana tuh? Nah, Mas Seno maksudnya apa nih? Wanita berhati embun walau sulit tersenyum. Ini rima nih. Embun senyum. Kira-kira twist endingnya di mana ini ya? Kayaknya Ya twist endingnya pas ngedapetin si cewek, ternyata ceweknya memang nggak bisa tersenyum. Orangnya baik tapi susah buat ekspresi senyumnya. Kan kebayang dari kurang. Itu kurang. Kecuali kalau ya yang twist ending itu gini. Kita ceritanya A, B nih, si tokoh A, si tokoh B. Dia menghasilkan cerita C kan. Nah, ya ternyata, jadi gini, ingat nih. Tokoh A dan tokoh B itu berkonflik menghasilkan cerita C. Normalnya. Tapi karena fiksi mini, ditwist jadi D ceritanya. Gitu. Nah, itu analoginya itu. Nanti saya kasih contoh-contoh ya. Mungkin yang belum hadir nih, kayak Mas Seno. Oke, kita langsung nih Mas Seno. ya Bentar ya. Kita kasih contoh. Kenapa nih teh? Bentar, yang gampang-gampang dulu nih. Nah, ini dia. Silakan baca Mas Seno. Yang sederhana dulu nih. Kelihatan semuanya nggak Mbak Ayu? Ini satu plot point ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Silakan dibaca dulu ya. Wawat terjadi di depan kelas yang ditakuti semua guru, Semua baca ya. terutama anak setan itu, seperti terminal di dalam kelas. Dia mendorong pintu pelan-pelan, kelas lebih sepi, kecuali ketabuhan dangdut di bangku belakang. Uyung, teriak Wawan dengan si anak setan. Anak setan rambut cepat itu berhenti memukul meja. Wawat berjalan mendekati papan tulis. Dia menulis ulangan. Anak-anak bersorak. Uyung dilempar kapur ke kepala Bu Wawan. Uyung, Bu Wawan langsung menending. Keluar kamu. Uyung berjalan santai mendekati meja guru. Dia meroboh tasnya. Dia meletakkan kado seukuran buku di meja. Selamat ulang tahun, guru. Bel istirahat berbunyi. Uyung dan teman-temannya bergegas keluar. Bu Wawan duduk memandangi kado itu. Kedua matanya basah. Uyung, muridnya yang nakal, ingat bahwa hari ini dia berulang tahun. Bahkan suaminya saja tidak mengucapkan apa-apa. Nggak kebaca bawahnya, Kang. Bentar. Ya, nggak kebaca. Oke. Ini Ya, kebaca nggak nih sekarang nih? Kebaca nggak? Kebaca belum bergeser saya. Belum? Sudah Saya belum, tar dulu. ada. Cuma sampai kado apa lagi? Bu Wawat membuka kado. Seekor katak melompat ke dadanya. Dia terjengkang dan berteriak, Buyung! Nah, jadi 2 paragraf terakhir nih ya. Bu Wawat duduk memandangi kado itu. Kedua matanya basah. Buyung muridnya yang nakal ingat bahwa hari ini dia berulang tahun. Bahkan suaminya saja tidak mengucapkan apa-apa. Memberinya kado apalagi. Kalau selesai di situ, sudah selesai. Bukan fiksi mini, tapi cerpen biasa. Tapi karena ini fiksi mini, saya tambahin tuh. Bu Wawat membuka kado.
seekor katak melompat ke dadanya. Dia terjengkang dan berteriak, "Buyung!" Nah, itu dia fiksi mini. Jadi ada ending yang tiba-tiba mengejutkan karena di awal itu pembaca udah diberitahu, wah, Buyung ternyata baik ya walaupun nakal, ngasih kado, ingat ulang tahun ibunya. Tapi ternyata kadonya memang Buyung tetap nakal. Nah, kayak gitu. Ya, 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 siap. Ya. Nah, ini satu lagi nih, yang lain nih. Nih, kado ulang tahun. Silakan. Saya yang baca. Siap, ya maksudnya dibaca aja lah. Dibaca yang lain. Yang lain barangkali Mbak Ayu ada yang mau baca? Ya, boleh. Silakan yang mau membacakan yang membacakan cerita kado ulang tahun atau mungkin ini lagi pada serius baca nih. Ya, Oke, biarinlah suruh baca. Kak Lutfah, silakan. Atau Ibu Lutfah, atau Mbak Lutfah. Mana nih? Halo? Halo, Iya, silakan bisa dibacakan, Kak. siap. Bentar, mana ini? Ya, kado ulang tahun. Bel istirahat berbunyi. Di kelas 11 IPS, Renata masih duduk di bangkunya. Teman-temannya bergelombor mendatanginya. Happy Sweet 17, Rena. Prati tersenyum menyalaminya. Sorry, aku nggak ngasih kado. Uang jajanku keburu aku beliin buku. Gak apa-apa. Renata bangkit memeluk Preti. Segera dapat pacar ya, Preti menunjuk ke bangku belakang. Renata melihat Taufik sedang membungkus kado. Jantungnya seperti bunyi kereta api. Teman-temannya sudah keluar kelas, tinggal mereka berdua. Jantungnya hendak copot ketika terdengar langkah kaki Taufik mendekatinya. Renata, Taufik meletakkan kado di meja. Iya, iya, Renata bergetar. Aku minta tolong ya, berikan kado ini sama Preti. Jantung Renata betul-betul copot. Nah, gimana Lutfia? Ada Itu kejutannya? ada sangat Ada ya? terkejut. Ya, di bagian Ada. paling bawah Nah, itu apa sih? Kayak maksudnya kita masuk ke dunia remaja lagi di mana kayak ternyata ya orang yang ditaksir ternyata ya naksir sama sahabatnya gitu kan. Itu bukan cuma kan terkejut baper. banget gitu kan. Baperkah Renatanya atau Taufiknya yang kacau nih? Yang brengsek nih, dia PHP ya? Kayaknya yang baper si Renatanya sih karena Renata. Taufiknya sepertinya juga nggak Nah, pas kalau dengan kodenya si Renata. yang paling brengsek mah pengarangnya kalau kata saya. Karena tidak menyatukan Ya. keduanya. Nah, Mas Eno gimana tuh? Ya, jadi ada tokoh kan? Tokoh ada 3 malah. Renata, Preti, Taufik. Renata ulang tahun, Taufik bungkus kado. Nah, itu kan harus pinter-pinternya kita. Pembaca, wah ini dikasih kado nih. Wah, Renata, Taufik meletakkan kado di meja. Iya, iya. Renata bergetar. Kurang ajar kan? Aku minta tolong ya, berikan kado ini sama Preti. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, tapi agak basi, ditambahin. Soalnya Preti besok ulang tahun. Aku takut, kamu kan deket sama dia. Nah, jadi panjang ya. Jadi cukup begitu aja. Aku minta tolong ya, berikan kado ini sama Preti. Tapi kalau ditambahin 1 kalimat lagi masih bisa sih yang besok Preti ulang tahun. Nah, di sini, Tapi nanti nggak jadi ending, Mbak. iya, jadi kan maksudnya jadi ini kan, jadi basi kan. Besok Preti ulang tahun. Iya, tidak jadi sebuah plot twist lagi. Iya, makanya cukup segini aja ya. Ya, gitu ya. Jadi plot twist itu sebetulnya ada yang sempurna, saya juga pernah nggak sempurna ada. Tapi intinya itu mengejutkan gitu loh. Tokoh A, tokoh B menghasilkan D, C harusnya. Tapi ternyata D gitu. Oke, lanjut nih. Pokoknya fiksi ini mah harus banyak ini apa tuh? Contoh. Eh apa? Banyak contoh ya, Pak. Banyak contoh ya. Nah, silakan nih, silakan. Baca lagi yang baru ikut. Terus
Siapa yang mau bacain? Kak Tampu Bolon Suwardi, mungkin bisa resen sebentar. Dari tadi Ya, Pak saya. Tam. Oke. Itu namanya Tampu Bolon Batak, Suwardinya orang Sunda tuh. Jadi Sunda Batak nih. Basun, Sun. Mana Pak Tampu Bolon? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kamu Batak Sunda, bener? Saya Batak Sumsel. Oh, Batak Sumsel, Sumatera Selatan ya. Suwardi. Ah. Saya penulis buku Ziarah Tanah Beselang Bang Ulageng Oh, yang testimoninya iya, iya. kemarin. Ziarah Iya, Tanah iya. Beselang. Oke. Ya, Bang. Gimana? Mau bisa dibacain ini? Baru ikut apa Bisa. sudah lama? Sudah sering ikut Baru Fiksi ini? ikut. Baru ikut. Tadi ngikutin nggak di awal? Oh, udah dari awal, Bang. Oke. Silakan minta bantuan dibacain ya. Di simpang jalan, Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Di depannya tertulis Oase Cafe. Rudi menyeberang jalan sambil berlari. Yanto mengikuti dengan langkah seorang model catwalk. Sekarang Rudi dan Yanto melihat ke dalam kafe secara leluasa karena terhalang tanaman pucuk merah. Cahaya temaram melindungi keberadaan mereka. Mana bisa Alek dipegang janjinya. Yanto merapat ke tubuh Rudi. Sejak tadi kedua mata Rudi tidak berkedip, menatap marah kepada Alek dan Agnes yang duduk bermesraan di sudut kafe. Tangan Alek membelai punggung tangan Agnes. Candle night menghiasi meja mereka. Sekarang kamu percayakan, aku nggak nyebar hoak kan? Yanto semakin mendekat lagi ke tubuh Rudi. Rudi menjambak rambutnya. Ruth, masih ada aku yang mencintaimu. Yanti meraih tangan kiri Rudi, meremasnya dengan perasaan sayang. Rudi menepis tangan Yanto. Aku mohon maaf, tanpa bermaksud menyakitimu. Kita berteman saja. Ruth, Yanto berusaha meyakinkan Rudi. Sadar, Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Rudi membalik, pergi dan meninggalkan Yanto yang berdiri mematung. Yanto menjerit dan berlari mengejar Rudi. Makasih, Bang. Nah, gimana? Coba ada yang bisa merespon nggak? Terkejut nggak? Jadi yang plot twistnya itu Yanto menjerit dan berlari mengejar Rudi. Kira-kira apa tuh? Eh, Apa teh? Kira-kira kalau nggak terkejut nggak apa-apa, berarti saya gagal, nggak selalu berhasil. Yang lain juga boleh ngasih respon. Iya, ini cowok sama cowok. Cowok sama cowok Iya, ya. Nah, iya, jadi iya. untuk menyampaikan pesan baik tidak selalu dari tokoh baik. Kita membaca Iya, ini kan iya. jadi jangan sampailah kayak mereka gitu ya. Iya, itu ya plot twistnya. Iya, bayangin kalau misalnya sering saya ingatkan misalnya gini, Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Mereka pasangan homoseks. Hal Kalau yang gitu di kan, hal kalau yang gitu kan vulgarnya ya. bukan vulgar lagi, maksudnya coba enak ya. Mereka pasangan homoseks yang dilaknat oleh Tuhan. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Enak nggak tuh? Enggak enak, Nggak enak ini. kan? Dengernya Jadi gitu ya. jadi sebenarnya gini, menulis itu diupayakan harus menimbulkan kesan ketika dibaca, Pesan. pembaca itu nyaman gitu. Tapi terakhirnya dia Eh, enlightenment ya, menemukan pencerahan. ya pencerahan benar. Itu. Jadi secara naluriah alamiah muncul sendiri tuh. Muncul perasaan-perasaan itu. Bukan oleh penulisnya digeber, itu mah urusan ahli agama, urusan kiai, ulama, pendeta. Satu arah. Kalau kita nih bisa jutaan yang membaca. Oke, Mbak Ayu dibuka lagi pertanyaan. Ini kan udah masuk nih contoh-contohnya. Fiksi mini itu seperti itu. Kira-kira gimana? Ada yang mau bertanya? Wah, langsung.
Kak Lutfa, Silakan. iya, silakan. Ya. Bentar, saya unmute dulu. Oh, gimana ya? Oh, nggak nemu. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Golagong. Silakan Selamat ya. malam. Saya sebenarnya sudah mengikuti Fiksi Mini 2 kali, 3 kali ini. 2 kali, Lolos nggak? yang pertama zaman 2021 kalau tidak salah lolos. Dan Apa yang ini judulnya? yang 2021 saya lupa Pak. Saya dulu tidak membeli bukunya. Kalau yang ini saya alhamdulillah lolos juga yang Senja di Beli Jakarta. dong, Mbak Lutfa. Ya siap. Beli Kali ini dong. siap Ya. saya beli Pak. Iya. Ya, siap. Kasihan ini Karena apa? dulu awalnya hanya iseng-iseng. Oh. Tapi sampai saat ini saya merasa belum puas dengan apa ya, dalam artian saya tuh kayak ketika mengikuti itu kayaknya penasaran apa sih yang bisa membuat teman-teman itu lolos ke 10 besar gitu kan. Kalau saya kan hanya lolos kurasi, kayak merasa di mana sih sebenarnya apa sih yang harus ditambahkan atau apa sih yang bisa membuat sesuatu itu menjadi twist yang menarik, judul yang apa namanya, eye catching ataupun pesan-pesan apa sih yang sebenarnya bisa disampaikan. Karena sejauh ini saya merasa kayak hanya sekedar, itu sudah sangat bersyukur ya bisa masuk kurasi dari Bapak, tapi kayak belum terpuaskan gitu, kayak rasa penasaran dan tantangannya itu belum mencapai kayak titik puas gitu loh, Pak. Nanti Kalau yang yang sekarang kemarin lolos, saya nanti yang sekarang lolos kurasi alasannya gitu lagi, nggak mau beli karena belum puas. beli, Pak, beli. Nah, jadi gini, ini buat semua yang hadir hari ini. Harus kasihan sama Indra, dia kan punya karyawan, nyetak buku, nggak ada yang beli, nanti bisa mati di jalan, nggak akan ada lagi nih pelatihan fiksi ini. Jadi kita harus adil sesama orang. Indra itu menyediain acara seperti ini, kalian tinggal Ya, akses, dibikinkan susah loh ngundang saya itu. Nah, jadi sedekahnya belilah bukunya. Mudah-mudahan yang malam ini ya, siap, Pak. kalau Kalau kali penerbit ini beli. ya gitu ya, Kalau dulu tuh jangan alasan ya siap. jangan Nah, alasan lagi kata itu, gitu. yang Alasannya ingin nggak saya relevan. tanyakan ini, Pak. Apa? Silakan. Ini ketika menulis itu kadang saya tuh agak takut kayak yang ketika menulis misal kalau di sini kan tadi yang Simpang Lain itu tema yang diambil adalah tentang yang homoseks itu kan ibaratnya kayak sesuatu yang menyimpang di dunia ini ya dalam artian gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya dalam plot twist ini kan banyak yang bisa diambil nasihat-nasihat Nah. yang secara tidak langsung disampaikan. Nah, saya tuh kadang ingin menyampaikan itu, tapi kadang takut nanti orang membaca bagaimana mereka gitu, karena saya merasa belum bisa menyampaikan sekeren Pak Golagong gitu. Di situ ada ketakutan, Ah. makanya kadang mengambil temanya tuh Nah, jadi apa sih namanya, rasa yang takutnya. pasaran seperti itu. Tadi Mbak Lutfia baca tadi gimana? Nggak apa-apa kan? Iya, aman. Aman. Nah, ini kan nomor 4 lihat tuh, amanat. Nomor 3 tema, ya kan? Kalau Iya. yang misalnya tadi, nggak boleh menyimpang, itu mah urusan ustadz, ulama, pendeta gitu ya. Nah, kita mah Iya. masuk yang disebut kalau kamu namanya sih Islam nih ya, pakai dakwah bil kolam. Siarkan walau 1 ayat, gitu ya. Iya. Nah, sekali lagi diingat, nanti kalau ada yang protes gitu, kamu bilang, menurut pengalaman hidup, lalu dirumuskan oleh orang-orang pintar, muncullah satu pendapat bahwa menyampaikan niat baik, menyampaikan hal baik, amanat itu dalam cerita fiksi tidak selalu dari tokoh yang baik. Ya. Oh iya, baik. Coba kalau misalnya cerita ini dimasukkan ke tokoh yang baik, yang ini, ya. Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Mereka duduk di kafe. Rud, teman kita homoseks tuh. Ya, jangan deh, bahaya itu. Jangan mau berteman sama mereka. Ya mereka kenapa ya salah jalan?
jadi ngegibah aja tuh si tokoh. Nah, jadi yang tadi betul. Ibu Umi, ya Ibu Umi dengan tadi tahajud, ceritanya tentang tahajud, ini khawatirnya di situ jadi cuman personal. Jadi ini harus ada tokoh lain. Jadi maksud saya ke Lutfia, sekali lagi, amanat baik, siar agama tidak selalu diwujudkan dalam tokoh baik. Di Quran itu coba, emang tokohnya baik semua? Coba baca Quran. Ya, kan Ya, ada ibaratnya tentang siapa ya? Sodom Eh, Gomorrah, Sodom Gomorrah. Kan ya, diceritakan di Quran tidak selalu kisah baik Nabi Muhammad, kisah baik iya, nabi-nabi kan? Gitu. iya, Jadi oke ya, clear ya. Kamu udah bisa clear. ya? Oke. Ini mohon ada boleh satu lagi nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Mohon maaf ya. Oh, boleh. Nah, Nggak kan saat apa-apa. ini saya tuh Saya maafkan. sedang aktif menulis tapi di platform yang apa namanya? Platform online itu yang Wattpad itu. Di sana saya Ya, sebenarnya sudah menulis beberapa apa sih namanya novel ya kalau di ya. Nah, Novel. ya tapi yang jadi tokoh itu adalah kayak idola-idola yang saat ini, penyanyi-penyanyi saat ini gitu loh, Pak. Nah, Ya. di situ untuk pembacanya sudah banyak, tapi kadang untuk sampai endingnya itu ada rasa belum sampai gitu, Pak. Itu Mhm. gimana ya untuk memotivasi diri untuk melanjutkan cerita itu yang susah. Itu fiksi ini apa novel? Novel. Ah, Kan kalau penguploadannya per part, per 1 part, 2 part, 3 part sampai itu 10 kan part. Mbak itu beda ini ya. Nah ini lihat tuh di slide tuh, di slide hasil karya peserta. Kan saya ada kelas novel. Kelas novel, Iya. ikut aja kelas novel. Tuh ini udah novelnya udah diterbitin tuh. Jadi Mbak kalau ikut kelas novel saya dijamin Mbak bisa nulis novel dan tidak akan terjadi yang Bismillah. tadi. Ya. Bismillah tahun depan deh Pak. Kayaknya Iya, harus emang emang ngumpulin dulu. emang tahun depan ini. Emang tahun depan. Iya. Tahun depan ya. Oke gitu ya. Ya, terima kasih Sip. banyak. Sama-sama berjuang ya. Nah, Amin. sekarang Mbak Ayu ini mungkin saya hanya bisa sampai jam 9 dulu ya. Karena ini masih agak chaos nih di rumah. Saya ada yang mau bertanya lagi? Mbak Dian Ayu Haspari. Mbak Dian mah beda kok. Ini Mbak Ayu ya. Kenapa? Oh ya 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 ya. Sebentar, Mbak. Ini ya, unmute ya. Udah tuh. Udah Oh. ya, Bapak, maaf. Tadi laptop saya tiba-tiba ngehang terus saya kelem. Oh, saya tadi makanya bingung ini siapa nih. Oke, udah ya. Mbak Ayu sampai jam 9 dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tolong saya dijadikan co-host Bapak, punten. Oh, belum ya? Belum ya? Oke, oke. Yang titik 3 ya? Iya, betul. Titik 3 mana host tulisan untuk hostnya ya? Nggak Jadi, ada tuh. Oh, make host ya. Ini ya udah. Do you want change host to Dian Haspari? Nanti kalau kamu dijadiin host, saya masih jadi. Udah nggak? Ini udah terakhir nih. Gimana Mbak Ayu? Udah jadi host belum? sudah Bapak, mohon. Silakan. Nah, Mbak Ayu, kita sampai jam 9 dulu ya. Iya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ada Mas Bayu Dwi Hanas, Bapak Guru nih, silakan. Silakan Mas Bayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan Mas Golagong atas kesempatannya. Ini pertanyaan yang sudah lama saya ingin tanyakan. Mungkin ini sifatnya umum ya, tidak khusus untuk fiksi mini. Jadi mohon maaf kalau Oke. mungkin agak Ya. melenceng gitu. Ya silakan. Yang ingin saya tanyakan itu terkait, ini kan saya sedang ingin menulis sebuah cerita. Ya, alhamdulillah nanti kalau misalkan bisa jadi novel, tema yang ingin saya angkat itu adalah fantasi yang mengambil karakter-karakter dari tokoh-tokoh mitologi bangsa Indonesia. Misalnya seperti Buto Ijo, kemudian Genderuwo, dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah, sebagaimana yang kita tahu kan di Indonesia ini hampir segala sesuatunya itu kan sensitif ya. Agama, budaya, politik, semuanya bisa jadi
hal yang sensitif. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika saya mengambil karakter-karakter tersebut, saya boleh mengembangkannya atau mengubahnya. Misalnya saya mengambil tokoh Buto Ijo. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan Buto Ijo itu kan makhluk mitologi dari Pulau Jawa. Ketika saya mengambil tokoh tersebut, kemudian saya ganti namanya, saya ganti sifatnya, apakah saya harus melakukan sesuatu, misalnya minta izin kepada misalnya tokoh yang memiliki cerita tersebut supaya tidak menjadi masalah seperti itu, atau mungkin saya harus bagaimana gitu tipsnya supaya tidak menjadi yang paling besar mungkin bisa dipidana seperti itu. Mungkin secara ringkas itu yang ingin saya tanyakan, Mas Golagong. Terus yang Ya, kedua mungkin saya ingin informasi kalau nanti Golagong ke Balikpapan, karena saya warga Balikpapan. Nanti kalau ada main ke sini mohon diinformasikan. Ya, itu salam ya. dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bayu, kemarin baru dari Balikpapan saya. Samarinda, Balikpapan. Cari infonya di Dinas Perpustakaan ya. Jadi sudah ke sana. Nah, oke, soal Buto Ijo diubah dan sebagainya. Kalau diubah dan sebagainya, kenapa nggak bikin tokoh baru aja, Mas? Gitu. Apakah itu akan dituntut dan sebagainya? Biasanya ada hukum moral. Itu yang memiliki Buto Ijo itu siapa ya? Penulisnya kan Anomali, tapi legenda itu diklaim Buto Ijo itu di Jawa ya kalau nggak salah. Jawa, Jawa Tengah apa Jawa? Bayu, Buto Ijo itu Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Kurang tahu, mungkin Jawa Tengah dulu sih saya juga diceritain ibu saya sih di Jawa. Ya, kayaknya Jawa Tengah deh ya Buto Ijo tuh. Nah, maksud saya kalau tadi bilang misalnya saya orang Jawa Tengah yang sudah terbiasa Buto Ijo. Ini ada penulis pakai nama Buto Ijo diubah dan sebagainya. Kenapa nggak bikin tokoh baru aja sih? Nah, jadi itu sih sebetulnya Mas Bayu. Ngapain? Nah, kecuali ada yang sering terjadi endingnya diubah. Karakter tokohnya Buto Ijo, saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Jadi boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, hanya siap-siap aja risikonya. Kalau bagus, oke. Misalnya gini, Romeo and Juliet itu diubah oleh sutradara yang baru. Yang diubah apa? Ceritanya nggak diubah, tapi setting lokasinya diubah, waktunya diubah. Yang biasanya naik kuda, bawa pedang, sekarang bawa pistol, kayak gitu. Terus setting lokasinya dulu misalnya berkuda, sekarang balap motor. Nah, hal-hal itu konteksnya diubah ke masa kini, tapi Buto Ijonya boleh dia mahasiswa, karakternya nggak diubah. Namanya Buto Ijo, karakternya tetap Buto Ijo, tapi yang diubah adalah setting lokasinya yang saya tahu. Setting lokasinya sekarang sudah pergi ke mall, Buto Ijonya nelpon dan sebagainya. Itu yang sering saya jumpai seperti itu. Tapi kalau misalnya karakternya diubah, terus segalanya diubah, bikin baru aja, saran saya, gitu. Gitu ya Mbak Ayu. Nah, sekarang Mas Indra dan saya kemarin tadi rapat untuk tugas berikutnya, kita tentukan temanya Genji. Bikin fiksi mini tapi semuanya Genji. Kayak gini nih. Sorry ya. Nih, ini kan Genji nih. Ini Genji nih, kado ulang tahun. Ya, Genji nih, anak SMA. Ya, jadi Genji itu permasalahannya bully, apalagi ya, bully, apalagi ayo, Genji ayo, bully Gener mental heal ya, ya, generasi sandwich generation. sandwich itu dia milenial bukan ya? Kan sandwich itu orang yang tertindih ya, terhimpit 2 generasi ke atas, 2 generasi ke bawah. Jadi dia menanggung, jadi kayaknya nggak tepat deh. Sandwich itu kan Gen Z itu belum bekerja. Nah, jadi ini permasalahannya kita tentukan Remaja ya. remaja ya, setting lokasinya boleh di stasiun, boleh di kafe, tapi ini kan kado ulang tahun di kelas ya. Ini Iya. sangat Gen Z. Nah, di simpang jalan juga di kafe, tapi ini permasalahan anak-anak sekarang kan ada tuh yang melambai-lambai nak ke SMA, ada kan ya, Mbak Ayu ya? Iya. Nah, silakan saya butuh feedback. Kita tentukan
tugas besok Genji. Oke, jadi disiapkan temanya Gen Z ya, Pak ya. Terus mungkin gini, Genji dengan segala permasalahannya ya. Ya. Ada bullying, ada alkohol ya, ada ya, alkohol, gadget ya. Dia rebahan mulu. Wah, mungkin nggak sih bikin cerita rebahan di dalam kamar? Mungkin. Nah, itu dia keunikan dari penulis fiksi ini. Ada cerita, ada konflik di dalam kamar doang. Nah, coba beli fiksi mini saya yang sudah terbit tuh. Dua buku. Ada 100 plot twist. Bisa belajar. Jadi kalau fiksi mini memang harus banyak baca karya orang lain. Gitu. Ada yang mau bertanya silakan, Mbak Ayu. Banyak yang sudah raise hand nih, Pak. Silakan. Ada. Umi Kulsum dulu. Bentar, mana ya tadi? Umi Kalsum. Oke, silakan. Kalbar nih, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalbar di mana? Kemarin saya ke sana ketemu nggak? Kalimantan Baratnya saya di Kepulauan Karimata. Waduh, saya pengen banget loh ke kamu tuh. Naik perahu. Saya kesini Benny kemarin Arnas yang udah ke sana ya? Benny Arnas sudah ke sana ketemu nggak? nggak ketemu. Yang saya ketemu Ustadz Somad. Ustadz Somad. Ya? Iya. Kalau saya dari Pontianak naik kapalnya dari mana ya? Itu berapa malam? 5 malam ya? Dari Sukadana. Kalau 5 malam ya? Kalau misalnya Pak Gol Agung mau ke sini dari Pontianak naik pesawat lagi ke Ketapang. Ya, tahu. Maksudnya dari Ketapang baru naik perahu Karimata gitu? Iya, naik perahu ada sih kapal perintis kayak kapal yang mau ke Jawa gitu. Tapi nggak sampai Kalau berhari. di Pontianak nggak bisa naik dari Pontianak? Ada, tapi mau 2 hari. Kalau yang dari Ketapang? Kalau di Ketapang cuma berangkat pagi, sampainya biasanya tuh subuh atau sore, tergantung cuaca. Oke. Ya. Berarti saya ke Ketapang dulu ya. Oke. Iya. Ini Umi Kalsum. Kalau ke Pulau Karimata, kabarin ya Pak. Umi Kalsum tinggalin nomor WA-nya ke Mbak Ayu, nomor WA-nya supaya saya punya nomor kamu ya. Iya, siap. Di sana ada hotel, ada penginapan di sana. Di sini banyak, ada kan? homestay. Berapa semalam boleh tahu? Kisaran 100-150 Pak Gol. Atau tidur di rumah penduduk aja ya, bisa gratis. Boleh, Saya ngasih ilmu ya, ilmu menulis. Boleh kalau bersedia di rumah aja. saya. Ya. Di apa? Di musola. Mbak Ayu cari gratisan nih Mbak Ayu. Enggak, kalau misalnya Pak Golagung ke sini, kebetulan di sekolah juga biasanya kalau tamu-tamu datang, baik kepala dinas atau dari provinsi datang, biasanya lebih suka nginapnya di sekolah. Kebetulan saya guru SD. Wah, nanti gini ya Mbak Bu Umi, saya ngajarin nulis sampai jadi buku ya. Keren iya, tuh. Insya Allah saya kepingin Pak Gol. Saya dari dulu punya hobi menulis, tapi karena saya ditugaskan di Pulau Karimata, jadi kan di Kepulauan Karimata ini kan termasuk pulau terpencil, jadi fasilitasnya semua terbatas. Iya. Terluar. Iya, jadi bakat saya tuh di sini tuh jadi tidak tersalurkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada wifi di Pulau Karimata. Jadi alhamdulillah senang banget karena dapat gabung di Si Publishing. Ini yang kedua saya ikut kegiatan Si Publishing. Yang pertama ketemu lagi dengan Mbak Dian sebagai host kemarin di Bang Ali Mutahir kalau nggak salah. Alimu Akhir. Iya, Alimu Akhir. Iya. Itu lolos nggak cerita anaknya? Lolos ke Korea, ikut ke bawah ke Korea nggak? Saya baru pertama kali Pak Gol. Oke. Iya, baru ikut sekarang, ini. apa yang mau ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya nih. Mohon maaf jika pertanyaan saya mungkin agak
gimana karena saya ini pertama sekali ikut dalam kegiatan Pak Gol Agung ini. Jadi agak sedikit menarik dari contoh-contoh yang Pak Gol Agung tadi sebutkan. Ya. Ternyata fiksi mini ini beda dengan cerita pendek gitu ya. Jadi kalau cerita Jadi gini. biasa Terus. Gimana? kalau Terus. saya yang biasa saya baca buku nih, cerita-cerita yang biasa saya baca, kalau endingnya bisa udah kita tebak gitu. Jadi kalau fiksi mini ini ternyata endingnya ini di luar dugaan pembaca. Ini yang buat saya menarik gitu. Jadi kepingin banget. Mudah-mudahan saya bisa dibimbing sama Pak Gol Agung. Walaupun tidak banyak, setidaknya satu buku pingin diterbitkan untuk memotivasi anak-anak murid saya di sini. Ya, jadi sebetulnya cerita pendek sama fiksi mini itu pada dasarnya cerita pendek. Tapi yang fiksi mini cerita pendek yang pendek banget gitu ya. Nah, maka supaya membedakannya lokasinya cuma satu. Nah, kan kebanyakan penulis itu selalu tergoda membuat cerita pendek itu setting lokasinya pindah-pindah. Benar. Gitu. Jadi itu aja yang ngebedainnya lokasinya cuma satu, waktunya cuma satu waktu itu. Kayak tadi si siapa yang ngasih hadiah tuh Buyung, kan di kelas jam pelajaran tuh. Cuman itu doang waktunya. Nggak pindah ke malam dan sebagainya. Ya, simpel ya. Iya, simpel berarti ya, tapi kalau dilihat sih simpel, tapi lumayan. Misalnya gini, di Karimata itu, di Karimata selain susah sinyal, susah jodoh. Nah kan, susah jodohnya itu plot twist tuh. Gitu. Iya. Ini Mbak Dian ganti baju ya, Mbak Dian ganti baju. Nggak, cuman ganti background aja, Pak. Oh, ganti background ya. Gimana Umi Kalsum? Jadi sekali lagi, doainnya saya pengen banget ke Karimata. Karimata itu kan pernah ada band, nama grup band namanya Karimata. Ketika saya cari gitu di ensiklopedi, Karimata sebuah pulau terluar di atas Kalimantan. Di mana itu? Dekat ke Cina apa dekat ke Taiwan ya? Dekat ke Vietnam, ke Cina. Ke Bangka Belitung ya? Iya. Tapi di atas Bangka Belitung ya? Iya. Oke. Kalau Apalagi? Udah Cukup? itu aja. Cukup. Oke. Mudah-mudahan ke Terima Pulau kasih. Karimun ya, Pak. Doain mudah-mudahan bisa ya. Pokoknya saya di sana tidur, makan bebas ya. Boleh. Di sekolah juga boleh, di rumah saya juga boleh, Pak. Tidur, kalau di rumah Mbak jangan, nanti ada yang cemburu, istri saya cemburu. Enggak, suami saya ada. Oh, ada suaminya ya? Ya. Alhamdulillah suami senang kalau ada tamu jauh. Oke, nah berarti bisa digilir di sekolah, di rumah Umi, dan di posyandu, di mana aja lah. Di pos ronda ya. Oke, terima kasih ya Mbak Umi Kalsum. Iya, Saya kembali ke Mbak Ayu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Gimana Mbak Ayu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Umi. Iya, Mbak. Nanti bisa kirim nomornya melalui admin si publishing juga ya, biar nanti saya sampaikan ke Pak Gol Agung gitu ya. Iya, insya Allah. Pak, udah jam 9, Bapak mau ya. pamit? Saya ada perlu, cukup ya? Atau satu penanya lagi, takut penasaran? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Satu orang aja? Masih ada sih Pak, kalau yang resen. Satu orang aja ya, silakan Mbak Ayu. Oke, sebentar. Itu Mbak Valiana KBIT. Apa tuh KBIT? Kelompok bermain Islam terpadu. Oh, kelompok bermain Islam terpadu. Oke, guru ya berarti ya. Oke. Silakan Mbak, mau nanya apa? Selamat malam Bapak, makasih kesempatannya. Ya. Jadi saya dari Banjarmasin, kebetulan saya guru PAUD. Dari mana Mbak? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Ketemu nggak kemarin? Kan saya ke sana, ke Banjarbaru, Banjarmasin. Enggak ya?
Enggak ini Mau nanya apa, Mbak? ini saya kan guru PAUD. Terus Ya. ini pertama kali nih ikut ini kan yang mau saya tanyakan, ada nggak Pak tips-tipsnya atau triknya gitu membuat cerita untuk anak-anak usia yang masih 2 sampai 3 tahun, usia PAUD gitu Pak? Iya. Tadi saya barusan ngasih pelatihan sama istri buku cerita untuk jenjang B1. Nah, itu nggak tepat kalau dikasih fiksi mini. Jadi apalagi kalau untuk PAUD itu yang usia balita ada itu namanya wordless. Jadi buku tanpa kata, justru harus banyak gambar untuk usia 3 ke bawah itu. Mereka lihat gambar, kita yang bercerita dikasih tahu gitu, Bu. Biasanya disebutnya wordless tuh buku-buku yang sedikit sekali bunyi. Kalau misalnya itu hujan, tik 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 gitu. Kalau air kaki tokonya nginjak genangan air, biur. Jadi lebih banyak visual gitu ya. Nah, itu coba aja ikut kelas Alimu Akhir. Alimu Akhir untuk umur berapa ya, Mbak Ayu? Saya nggak tahu tuh Alimu Akhir bikin cerita anaknya yang umur berapa. Mbak Ayu tuh yang tahu. Itu sih. Kalau sama Bapak ada kelas kelas 3 sampai kelas 6. Oh, 3 SD. Wah, itu berarti udah dewasa. Udah Membaca B2. bukan usia balita ya. Itu udah Ya, disebutnya usia kelas pembaca 3 sampai kelas 6 pembaca mahir ya, udah. baca mahir ya. Oke. Oke gitu ya Mbak Valiana. Saran saya tadi untuk usia itu kasih buku bergambar yang sedikit kata ya. Cerbook ya, Pak ya. Ya. Oke. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Silahkan Mbak Ayu umumkan tugas untuk bergabung dengan saya. Temanya Genji dengan segala permasalahannya. Oke. Iya. Baik. Ya, Saya minta izin ya. iya Bapak. Mau foto dulu nggak? Boleh foto dulu ya Bapak ya. Ya, silakan foto dulu. Baik, saya izin screen capture untuk kelas malam hari ini. Oke, baik teman-teman bisa dinyalakan untuk kameranya. Oke. Baik. Slide pertama, ini karena saya pakai HP jadi beberapa slide. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya cek dulu. Oke. Slide pertama tercapture, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir di slide kelima. Baik. Saya closing dulu ya, Pak ya. Sebentar ya, Bapak. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita malam hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih pada narasumber kita malam hari ini, Pak Gol Agong, yang sudah share ilmunya dan pengalamannya dalam menulis. Tadi juga ada contoh-contoh yang sudah ditulis oleh Pak Gol Agong, mana materi nanti akan diberikan untuk teman-teman semua. Dan terima kasih kepada si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi untuk kita. Terima kasih kepada seluruh peserta dengan seluruh antusiasmenya untuk mengikuti kelas malam hari ini. Tadi ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Gol Agong, antara lain untuk tugasnya supaya bisa sambil berlatih menulis fiksi mini ya, siapa tahu lolos kurasi dan bisa mendapatkan hadiah dari si Publishing jika menjadi 6 terbaik ya dalam
lomba kali ini. Tadi untuk temanya adalah Gen Z, kemudian Dengan segala permasalahannya. ya, dengan segala permasalahannya, baik itu tentang apa tadi generasi stroberi mungkin ya, tentang gadget atau tentang bullying dan segala macam permasalahan yang dialami oleh Gen Z. Mungkin bisa dari pengalaman putra-putri, Bapak Ibu atau tetangga sebelah gitu ya, atau dari siswa-siswinya. Nah, selain itu untuk informasi yang berkaitan dengan kelas malam hari ini, materi, rekaman kelas malam hari ini, kemudian untuk detail kepenulisan, tadi syarat-syaratnya ada berapa kata, berapa halaman, ditulisnya dengan font apa, nanti akan diinformasikan ke dalam community. Jadi pastikan ikuti terus informasi-informasi yang ada di dalam community supaya tidak tertinggal. Selamat menulis Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Terima kasih Pak Golagong. Saya MC Sampai Skadi jumpa. malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 2025. Amin, amin, amin. Ketemu lagi nanti di Makasih ya. nih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Mohon maaf tadi saya harus ganti device ya. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan dari si publishing berikutnya.